Ya, baik, berjumpa lagi di Parlemen Update untuk hari ini dan kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan satu tema terkait implementasi dari Makassar Kota Cerdas atau Smart City Makassar ya. Bagaimana transformasi dari Makassar Kota Cerdas ini eh, melakukan transformasi kepada pelayanan publik di era digital di Kota Makassar khususnya. Dan untuk itu kami senang sekali sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Dr. Udin Saputra Malik. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak ya waktunya, Dok. Ini masa-masa reses ya di DPRD Kota Makassar, kemudian juga tentu setelah reses akan dilanjutkan dengan rapat-rapat. Tadi ada konfirmasi juga dari beberapa anggota dewan akan melakukan rapat bamus ya. Dan kali ini beliau juga akan ditunggu lagi dengan agenda-agenda selanjutnya. Dan kami beruntung ya bisa akhirnya mendapatkan waktu dari Dr. Udin. Karena namanya memang sudah melekat ya Dr. Udin ya. Jadi harus memang disebut beliau adalah seorang dokter yang berkiprah di DPRD Kota Makassar dari Partai PDIP ya, Partai Perjuangan. Nah, untuk itu kita akan langsung saja untuk mendiskusikan bagaimana sebenarnya dari DPRD melihat implementasi dari Smart City ya atau kota cerdas di Makassar tahun 2025, karena baru-baru ini Makassar ataupun dari Dinas Kominfo itu merilis bahwa Makassar dinobatkan sebagai salah satu dari 3 kota di Indonesia yang masuk kategori Smart City terbaik di Asia Tenggara. Ya, ini berdasarkan evaluasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi RI, di mana skor Smart City Makassar itu meningkat ya dari 33,64 pada tahun 2024. Nah, bagaimana Dewan melihat hal ini dan apa saja yang mungkin perlu disiasati lagi agar benar-benar implementasi dari Smart City ini bisa efektif, efisien, dan tentunya akses kepada masyarakat bisa lebih mudah ya. Oke, baik, Dokter Riz. Sebenarnya penerapan konsep Smart City di Makassar ini kan sudah dalam beberapa waktu tahun terakhir ya digagas dan terus dibahas, dibicarakan untuk bagaimana memaksimalkan implementasinya sehingga ini bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat. Yang lebih penting bahwa Smart City Makassar konsep ini juga membuka peluang atau membuka akses masyarakat ya bisa lebih mudah. Nah, dari Dokter Udin sendiri sebenarnya kalau melihat sejauh mana program ini sudah menjadi bagian dari rencana strategis pelayanan publik Kota Makassar. Bicara tentang progres penerapan konsepnya di Makassar. Mungkin secara menyeluruh yang bisa dikomentari ya, Dok, silakan. Iya, jadi terima kasih banyak sebelumnya Iya, atas undangannya terkait Smart City. Leading sektornya memang adalah Dinas Kominfo iya, yang kebetulan mitra dari komisi saya, iya, Komisi A, bagian pemerintahan. Jadi Smart City di Kota Makassar bukanlah hal yang baru, iya, dan memang pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Dhani Pomanto, Smart City Makassar ini begitu advance, berkembang, bahkan betul tadi dinobatkan sebagai 3 terbaik di Asia Tenggara, dan itu menyentuh hingga level terbawah. iya, Beberapa yang telah menjadi fondasi untuk Smart City di pemerintahan yang baru ini antara lain adalah penerapan CCTV. CCTV kemarin kan dibuat sampai ke tingkatan lorong-lorong daerah-daerah yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya untuk dipasang CCTV. Kemudian instansi-instansi SKPD juga didorong untuk melakukan inovasi digital, baik itu yang bersifat Internet of Things atau penggunaan big data. Bahkan sekarang yang lebih update lagi adalah mengenai penggunaan AI. Bahkan dulu Pak Dhani Pomanto pernah menggagas penggunaan metaverse, iya, dan inilah yang kemudian menjadi fondasi yang kuat untuk pemerintah baru untuk meneruskan, termasuk juga pengadaan infrastrukturnya. iya, Jadi melalui
Kominfo kemarin itu kita sudah memiliki war room, Ya. di mana war room ini menjadi display bagaimana Makassar menggunakan uh, Internet of Things dan computerized digitalization untuk memantau baik itu macet, kemudian CCTV, kemudian ya banjir dan lain sebagainya. Dan ini merupakan warisan yang sangat-sangat harus diteruskan. Nah, di pemerintahan yang baru ini digagas pembentukan Makassar Super Apps, di mana masyarakat diharapkan bisa mengakses pelayanan secara lebih mudah lagi melalui satu aplikasi. Oke, benar. Iya, benar sekali apa yang disampaikan Dokter Udin. Nanti penjajakan ataupun tindak lanjut ya dari hal yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintahan baru ini, ada yang menggagas namanya tadi Makassar Super Apps, kemudian Lontara ya, dalam rumah besarnya Lontara. Nah, kira-kira menurut Dokter Udin apa yang perlu dari hal-hal yang sudah berada, kemudian perlu perbaikan dan perlu tindak lanjut dan yang lebih maksimal lagi untuk dikembangkan untuk Makassar Super Apps ini? Lontara Plus atau Makassar Super Apps ini memang anggarannya baru mau turun, tapi pemerintah yang sekarang sudah menggagas inisiasinya, dan ini kita sangat apresiasi bahwa pergerakan pemerintah yang baru cepat dalam rangka mewujudkan program-program prioritasnya. Cuman ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pengembangan aplikasi ini. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan blueprint pengembangan aplikasi yang tidak hanya memikirkan aplikasinya saja, tetapi bagaimana aplikasi tersebut nanti bisa terinternalisasi, bisa diserap oleh seluruh stakeholder yang akan menggunakannya. Jadi bukan cuma berbicara tentang bagaimana masyarakat nanti teredukasi untuk menggunakannya, tetapi juga bagaimana sistem pemerintahan yang akan menggunakannya tersebut dipersiapkan. Baik itu dari SDM-nya, kemudian penganggarannya, kemudian regulasinya, sampai ke tingkatan petunjuk teknis dan training-training dalam rangka membiasakan sistem untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, Lontara itu adalah layanan online terintegrasi warga Makassar. Oke, layanan online terintegrasi warga Makassar ya. Jadi artinya tadi dan Dokter Udin jelaskan ya bahwa bagaimana di tingkat SKPD ya atau OPD ini semuanya terintegrasi, kemudian yang lebih penting bagaimana menjamin ya akses masyarakat itu bisa justru lebih mudah ya dengan adanya integrasi ini, karena kan nantinya semuanya di Makassar Super Apps ini seluruh layanan di SKPD itu akan masuk dalam satu rumah ini yang baru dinamain Lontara gitu kan. Nah, Dokter Udin, kalau ini kan ujung-ujungnya memang akan pada sebuah misi menjadikan Makassar Smart City ini ya, Makassar sebagai kota cerdas. Nah, kalau dilihat dari yang hal sekarang, jika nanti akan ada transisi ya atau transformasi di layanan publik menuju Makassar Super Apps ini, hal-hal penting yang mungkin ini lebih dulu lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Makassar, yang seperti apa, Dok? Jadi Makassar Super Apps ini kan sebenarnya kalau berbicara best practice di Indonesia maupun di dunia bukan hal yang baru. Jadi anggaplah kita ambil contoh kota Jakarta. Kota Jakarta itu sudah ada namanya JAKI, Jakarta Kini, di mana menggabungkan seluruh layanan dari OPD, bahkan sampai ke tataran BUMD juga, bahkan swasta juga sudah ikut bergabung dalam situ. Di dunia juga sudah ada, contohnya di
pemerintah Inggris itu Ya. menggabungkan lebih dari 2.000 website, 2.000 aplikasi dalam satu super aplikasi. Nah, kita berharap Makassar dengan begitu banyaknya layanan, sektor layanan publik, dengan masuk satu aplikasi ini tentunya mendorong efisiensi dan efektivitas kerja. Di mana harapan kita ya tentunya ini akan berdampak bagi masyarakat juga, Iya. terutama untuk layanan-layanan dasar ya, seperti tentang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan tentunya kemudahan untuk berusaha. Iya, iya. Dan memang yang paling utama adalah memastikan fondasi infrastruktur digitalnya ya, Dok. Nah, ini kan pasti juga membutuhkan dukungan anggaran ya dari DPRD, khususnya di Komisi A sendiri, pembahasan terkait hal ini atau secara cepat kira-kira ada target untuk implementasi secara keseluruhan dari Makassar Super Apps ini. Ya, jadi untuk tahun ini kita sudah menganggarkan beberapa untuk pembelian infrastruktur Ya. dan juga untuk jasa konsultansi dan pembangunan aplikasinya. Ya. Dan ya betul bahwa pembangunan aplikasi ini tentunya membutuhkan dana yang tidak kecil. Tetapi yang perlu kita pastikan adalah dana atau anggaran tersebut terukur. Terukur artinya kita harus menerapkan prinsip value for money, bagaimana setiap rupiah dari anggaran ini bisa memberikan kebermanfaatan terutama untuk masyarakat. Ya, ya. Lontara ini sudah resmi diluncurkan pada sekitar bulan Agustus akhir yang kemudian ini diklaim nantinya akan dirancang sebagai platform terpadu untuk seluruh layanan publik di Kota Makassar ya. Dan ini diinginkan warga itu memang harus melakukan unduh ya aplikasi. Nah, kira-kira bentuk-bentuk sosialisasi seperti apa yang harus dimasifkan ya, Dok ya, agar masyarakat juga familiar ini pada transformasi yang akan dilakukan nanti. Ya, jadi memang kunci keberhasilan dari sebuah aplikasi ini adalah bagaimana aplikasi tersebut relate, ya, kemudian reliable. Reliable. Jadi bagaimana aplikasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian reliable ini artinya pertama mudah digunakan dan ketika digunakan responsif. Gitu. Cukup dua itu aja kalau menurut saya. Jadi ketika kita mensosialisasikan aplikasi ini tentunya yang pertama masyarakat harus tahu dulu bahwa aplikasi ini untuk menjawab kebutuhan yang mana. Gitu. Nah, kalau sekarang sih karena memang belum dimulai pengembangannya secara masif, baru berupa aduan masyarakat. Jadi aduan-aduan terkait infrastruktur, sampah, lampu jalan dan lain sebagainya, itu yang baru layanannya baru ada itu ya. Kedepannya kita bisa berharap masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di situ, pengurusan kependudukan bisa diakses di situ, perizinan, permodalan dan lain sebagainya bisa diakses di situ. Nah, sekarang kalau saya lihat pemerintah menerapkan sosialisasi menggunakan struktur organik pemerintahan. Jadi melalui camat, lurah sampai ke tataran RT RW. Iya, kalau dari DPRD sendiri dan aspirasi masyarakat yang masuk mungkin ya terkait layanan-layanan publik di pemerintah Kota Makassar tadi yang nanti akan masuk di Lontara ini seperti apa? Ya, jadi kalau dari aspirasi-aspirasi bawah memang terutama saya pribadi ketika reses itu saya langsung mendorong, bahkan saya membentuk tim di mana tim tersebut yang memasukkan aduan masyarakat ke Lontara tersebut. Ya, tujuannya salah satunya adalah menguji reliabilitas dari sistem tersebut. Ya, jadi untuk melihat juga betul tidak nih aspirasinya akan direspon. Nah, bentuk responnya bagaimana? Nah, tentunya ini nanti akan menjadi evaluasi seberapa puas masyarakat
dengan inovasi itu. Iya, dan diharapkan ini dari estimasi waktu penyelesaian apa aja juga itu jadi perhatian dari DPR, dari Dewan. Iya, jadi ketika kita berbicara tentang aplikasi, terutama yang menyangkut pelayanan publik, salah satu uh, tolak ukur keberhasilannya kan adalah mengenai durasi penyelesaian masalah. Ya. Durasi penyelesaian masalah ini tentunya kita harus bekerja sama dengan OPD yang menilai, karena ini terkait performa kinerja. Ya, jadi utamanya di bagian BPSDM dan di bagian Sekda itu harus memiliki analisa datanya, sehingga ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja OPD selama ini. Ya. Tapi kalau dari masing-masing OPD sendiri juga menyambut Makassar Super Apps ini yang harus menuntut kolaborasi, sinergi, integritas, sinergitas ya yang lebih utama itu seperti apa, Dok? Ya, kalau saya lihat sih memang responnya berbeda-beda ya. Mulai dari yang sangat antusias sampai yang sangat resisten juga ada. Tapi ini adalah hal yang biasa dalam sebuah penerapan kebijakan, dan kami harap memang ada enforcement, ya, ada sebuah penekanan terutama dari atas, dari ke bawah, top down enforcement, sehingga semua OPD ini kemudian mengambil intisari-intisari dari Super X itu untuk diterapkan gitu. Jadi bagaimana nanti pekerjaan sehari-hari akhirnya bisa terukur dengan adanya aplikasi tersebut. Pesan ataupun support utama, motivasi utama dari Makassar Super Apps dalam antara ini adalah bagaimana membuat semuanya inklusif ya, berkelanjutan kemudian terjangkau tadi ya, seperti yang sudah Dr. Udit sampaikan. Nah, kalau dilihat pula, apakah memang secara prosedural dan akses yang dibuat dalam konsep ini sudah lebih mudah terjangkau tadi? Kalau saya melihat sekarang sih mungkin belum ya, belum. Kenapa? Karena pertama ketika kita berbicara demografi masyarakat kita, tentunya masyarakat menengah ke bawah mempunyai struktur yang besar, ya, jumlah yang besar, di mana sebagian besar pengguna layanan publik adalah masyarakat tersebut, di mana tingkat literasi digitalnya juga masih rendah, sehingga ini harus dijawab oleh pengembang aplikasi tersebut, bagaimana menciptakan aplikasi yang ramah buat masyarakat gitu. Karena kita ketahui bahwa aplikasi ini kan pasti membutuhkan berbagai macam langkah, ya, autentifikasi, notifikasi, verifikasi, dan lain sebagainya. Ini tentunya sesuatu yang tidak awam bagi mereka, gitu. Sehingga kita berharap pengembang sudah memikirkan bagaimana psikologisnya, bagaimana kebiasaannya, kemudian berdasarkan itu nanti masyarakat bisa lebih mudah untuk menggunakannya. Tapi kalau sekarang saya lihat tingkatan saya aja yang pakai kadang masih bingung, kadang saya masih bertanya-tanya. Tentunya ini ya bagaimana kalau di bawah. Iya. Jadi ini bukan hanya tentang aplikasi yang baru, tapi juga tentang rasa memiliki bersama ya. Ya, rasa memiliki bersama akan muncul ketika aksesibilitasnya ini bisa juga lebih mudah dipahami oleh masyarakat ya, Dokter Udin. Nah, untuk mendukung hal itu tadi ya, Dokter Udin, menarik yang disampaikan adalah bagaimana keberadaan aplikasi baru ini juga harus seiring sejalan dengan tingkat literasi ya. Nah, kira-kira dari situ Dewan apa yang harus didorong untuk literasi digital ini? Apakah sering-sering membuat komunitas digital atau pelatihan atau seperti apa, Dok? Iya, jadi ini kita belajar dari best practice di Jakarta. Jadi saya sempat bertanya bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat ini yang notabene mungkin emak-emak atau nenek-nenek gitu kan. Dia bilang
kita lakukan pendampingan melalui anggota keluarga yang Hmm. sudah lebih melek digital. Ya. Ternyata mereka sering melakukan sosialisasi di tingkatan kampus dan SMA. Gitu. Jadi melalui anak sekolah, mereka mengajarkan tentang aplikasi tersebut dan diharapkan mereka inilah nanti yang akan menjadi penggerak di rumahnya. Ya. Gitu. Ya, jadi secara komprehensif ya, tidak boleh secara parsial untuk literasi digital ini dilakukan. Apalagi kabarnya nanti akan ada 318 layanan publik yang akan masuk dalam Makassar Super Apps ini ya. Jadi mungkin bisa agak lebih spesifik ke masyarakat, transformasi layanan publik yang mana yang mungkin bisa sesuai dengan kebutuhan saat-saat ini ya, Dok. Nah, di tingkat dewan sendiri apakah ada nanti penjajakan ataupun tindak lanjut dari segi peraturan kebijakan untuk mendorong penerapan hal ini, Dok? Iya, jadi kalau kita untuk di dewan memang secara teknis yang pertama kita akan memanggil untuk sekali lagi rapat kerja terkait perencanaan besar Makassar Super Apps ini seperti apa. Dan tentunya ini nanti akan ada turunannya sesuai dengan jenis-jenis layanan publik yang akan diciptakan. Karena satu layanan publik ini kan pasti tidak berdiri sendiri, pasti akan melibatkan banyak sektor dan banyak stakeholder lainnya. Kemudian untuk regulasi tentunya kita berharap pemerintah ataupun teman-teman di Dewan, terutama komisi yang membidangi itu untuk mendorong perda terkait smart city, sehingga apa yang kita ciptakan sekarang ini nanti kedepannya bisa sustainable. Oke, dan ternyata ini bukan 318 ya, 358 ya. Jadi dari Makassar Super Apps ini yang nanti akan menjadi tulang punggung ya untuk semua aplikasi layanan publik ya, nanti bisa di-download nanti di App Store ataupun di Play Store. Apakah sekarang sudah bisa di-download? Semoga ada beberapa mungkin sudah bisa ya. Sudah bisa ya, sudah bisa. Oke, karena pada saat peluncurannya sudah dilakukan demonstrasi untuk melakukan download aplikasi ya di Play Store ataupun di App Store untuk Makassar Super Apps. Dan ini diposisikan sebagai flagship ya atau program prioritas ya, dari pemerintahan yang baru ya, Bapak Munafri dan Ibu Alia, untuk bisa terlaksana dari 2025 sampai 2030 ya. Nah, Dok, kira-kira kalau berbicara tentang reliable tadi yang Makassar Super Apps ini untuk diterapkan di Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan ya, ini memang sudah saatnya harus dilakukan secepatnya. Gimana, Dok? Iya, jadi kalau kita bilang Super Apps ini Makassar justru termasuk yang terlambat. Oke. Ya. Tapi walaupun terlambat, Makassar menjadi satu dari sedikit kota ya di Indonesia yang memikirkan untuk penerapan ini. Dan ini kita juga tidak bisa bilang bahwa ya sudahlah kalau terlambat, tapi justru ini harus menjadi momentum bagaimana Makassar bisa menjadi yang tercepat dalam mengaplikasikannya. Gitu. Jadi kalau dibilang secepatnya bagaimana, kalau menurut saya yang memang harus segera dilakukan. Kenapa? Karena tantangan kita ke depan kan ini memang semakin besar. Dan segala bentuk layanan publik yang kemarin bersifat konvensional, mau tidak mau kita harus melakukan transformasi di situ. Karena produktivitas, kemudian untuk berusaha itu harus selalu didorong supaya menciptakan iklim yang kondusif untuk Makassar kemudian menjadi hub baik itu bagi Indonesia bagian timur maupun Indonesia itu sendiri. Iya, benar. Nah, jika ada pertemuan ataupun dengar pendapat dengan masing-masing OPD ya atau SKPD jadi mitra dari Komisi A sendiri, hal-hal apa yang mungkin bisa disampaikan, Dok, atau sudah disampaikan kepada OPD untuk menindaklanjuti ya sinergi dan mendukung Makassar Super Apps ini? Kalau untuk ke OPD-nya sih memang kita belum
terlalu masif. Bagaimana, karena memang kesiapan dari Diskominfo-nya juga yang perlu kita pastikan dulu. Karena saat ini kan memang uh, proyek paling utama pengembangan aplikasi ini adalah terkait aduan. Terkait aduan OPD juga sudah memiliki admin masing-masing. Cuman memang kedepannya kita berharap untuk sektor layanan aduan ini semua PD itu membuat SOP. Membuat SOP bahwa kalau ada aduan ini begini alurnya, masa penyelesaiannya sekian. Kalau ada aduan ini ternyata kewenangannya berpotongan dengan pemerintahan yang lebih di atas lagi atau bagaimana, sehingga kedepannya selain ada layanan, kemudian ada database, dan diharapkan ke depannya lagi bisa ada penggunaan AI di situ. Jadi bagaimana apa yang telah kita lakukan ini menjadi sebuah database, dan database ini nanti akan menjadi kecerdasan buatan untuk menjawab secara otomatis. Jadi memang Kominfo ini yang akan jadi host ya dari Makassar Super Apps ini. Apa yang mungkin bisa disampaikan Dok kepada Diskominfo atau teman-teman yang mungkin menjadi ujung ya dari Makassar Super Apps ini, agar ini memang benar-benar akan terrealisasi di dalam beberapa, mungkin memang harus baru dimulai di tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang, yang nanti akan menjadi bahan dari Dewan sendiri, Komisi A, untuk bagaimana strategi kebijakannya ke depan. Iya, jadi Diskominfo dalam pengembangan aplikasi ini merupakan core. Jadi dia adalah mesin utama penggerak perubahan ini, inovasi ini, sehingga kita berharap kapabilitas leadership dari Diskominfo ini betul-betul menonjol sehingga bisa menggerakkan stakeholder lainnya, di mana kemudian kematangan dalam menyusun framework besar dari pengembangan ini juga dipikirkan secara matang, kemudian sinergi dan berkelanjutan, dan tentunya ini harus sering-sering terkomunikasikan. Selalu dilakukan evaluasi, feedback, dan jangan lupa juga untuk selalu memikirkan tentang manusianya. Ya, bagaimana budaya dalam organisasi masing-masing dalam penerapan aplikasi ini, dan bagaimana menyiapkan kesiapan dari organisasi masing-masing untuk menerima dan memanfaatkan aplikasi yang nantinya akan dikembangkan. Ya, Dok, sebenarnya terbuka ya untuk bisa membangun kemitraan dengan pihak lain untuk mendukung hal ini. Harusnya. Jadi pengembangan aplikasi, terutama Smart City, itu memang harus bersifat inklusif. Kenapa inklusivitas itu penting ya? Tentunya bagaimana membuka pandangan terhadap realita di lapangan seperti apa, kemudian bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama merasa memiliki dari aplikasi tersebut, dan tentunya memberikan input-input yang konstruktif. Tapi Dewan mendorong hal itu ya, tentunya bisa berkolaborasi. Tentunya sangat mendukung. Bahkan kita mendukung kolaborasi lintas Pemda. Jadi Makassar ini harus masuk dalam komunitas Smart City Indonesia, di mana di situ kita bisa bertukaran best practice. Bahkan saya juga mendorong prinsip buy not build. Beli jangan bangun. Gitu. Kenapa? Karena beberapa Pemda kan sudah advance, sudah memikirkan teknologinya, sudah memikirkan manusianya, sudah memikirkan keterkaitan regulasinya. Daripada kita mulai dari 0, mending kita mulai dari 100 dengan cara yang lebih murah pula. Gitu. Jadi hemat biaya, hemat waktu. Ini bisa lebih cepat lagi ya, ya. Baik Dok, mungkin ini sudah mau mendekati sesi akhir. Dokter Udin, ada mungkin saran ya, atau mungkin dari tantangan ataupun
kendala ya yang dihadapi dalam penerapan ini ke depan yang harus bisa diantisipasi, disiasati seperti apa? Ya, yang pertama memang yang perlu kita antisipasi adalah ketidaksesuaian harapan dan anggaran, Oke. ya. Itu selalu menjadi constraint, menjadi hambatan dalam Ya, sebuah pengembangan program, dan ini membutuhkan kreativitas ya, dari pemangku kebijakan tersebut untuk bagaimana menggunakan anggaran yang terbatas tersebut menghasilkan bermanfaat yang sangat yang sangat berdampak. Dan tentunya kita juga berharap leadership dari atas, terutama pucuk pimpinan tertinggi, dalam menggerakkan ini, karena kalau di tingkatan dinas saja yang bersemangat, ya. kemudian tidak ada dukungan dari atas, tentunya ini akan agak susah gitu. Sehingga kalau perlu ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja dan akhirnya berujung pengukuran insentif Ya. gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk motivasi demotivasi gitu, sehingga kedepannya ini bisa betul-betul diterapkan sampai level akar rumput. Ya, baik. Terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah berbagi. Semoga ini menjadi tambahan wawasan ya, membuka, menjadi brainstorming ya buat kita semuanya tentang bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju sebuah kota cerdas. Sehingga semua layanan publik itu bisa bertransformasi secara digital sesuai dengan eh, semangat daripada penerapan Lontara Plus ini ataupun layanan online terintegrasi antar warga masyarakat di mana wajah layanan publik digital Kota Makassar itu harus sudah modern dan inklusif, terbuka buat semua orang, tidak ada pengecualian. Tadi Dokter Udin juga sudah jadikan ini sebagai Lontara Plus itu harusnya catatannya terbuka dan aksesnya buat masyarakat itu bisa terjangkau, mengingat bahwa tingkat pemahaman digital untuk seluruh kalangan masyarakat itu belum merata, sehingga penyediaan akses Makassar Kota Cerdas ini juga harus diiringi dengan literasi digital kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Dr. Udin Saputra Malik, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar dari PDI Perjuangan. Kita berjumpa lagi di Pandangan Update untuk edisi berikutnya. Saya Silvana, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.